Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Manajemen Keuangan Offering E akan memaparkan video terkait hasil dari diskusi kami, yaitu mewawancarai UMKM di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang. Narasumber yang kita wawancarai adalah pelaku usaha kuliner di kantin gedung kuliah bersama A19 Universitas Negeri Malang. Yuk kita simak videonya. Thalia, wanita 24 tahun asal Desa Gadang, Kabupaten Malang, adalah lulusan Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu di daerah Kediri. Dia memiliki cerita yang inspiratif, yaitu melanjutkan usaha ayam geprek milik ibunya sebagai bentuk bakti dan perhatian, sekaligus menjaga kelangsungan usaha keluarga. Dengan nama Rizkuna yang berarti rezeki kita semua, Thalia berharap usahanya membawa manfaat dan keberkahan, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga bagi orang lain. Meski belum sempat mewujudkan impian bisnisnya saat di pondok, Thalia tetap gigih. Ia merencanakan menabung dari hasil usaha keluarga untuk modal bisnis impiannya. Ketekunan dan perencanaan matang membantunya mengelola outlet di GKP, yang kini sukses dengan menu inovatif dan menjadi tempat titipan jajanan pasar. Keputusannya membuka usaha di universitas menunjukkan pemahaman pasar yang baik. Dengan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk mahasiswa, Thalia percaya bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada keterampilan, tetapi juga pola pikir yang strategis didukung oleh pelatihan untuk memperkaya wawasan. Ia membuktikan bahwa semangat, pembelajaran, dan kerja keras adalah kunci sukses di dunia usaha. Thalia memahami pentingnya investasi untuk mengembangkan usaha. Ia menggunakan keuntungan usaha untuk membeli peralatan seperti kulkas dan rak yang meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, Thalia menyisihkan tabungan untuk membuka usaha baru di masa depan. Untuk menjaga daya tarik usaha, Thalia sering mencari inspirasi dari media sosial seperti TikTok untuk mengikuti tren makanan. Dengan cara ini, ia dapat menawarkan menu yang selalu segar dan sesuai dengan selera pasar, sekaligus memenuhi harapan pelanggan. Dalam pengelolaan keuangan, Thalia bijak memisahkan uang pribadi dan usaha. Meskipun tengah menabung untuk persiapan pernikahan, ia tetap berinvestasi dalam usaha dengan membeli peralatan baru sehingga stabilitas keuangan dan kelangsungan usahanya tetap terjaga. Thalia juga menghadapi tantangan kebijakan kampus seperti adanya larangan membawa kompor ke kantin yang membatasi variasi menu. Namun, ia tetap kreatif dan mampu beradaptasi dengan menyesuaikan pilihan menu tanpa mengorbankan kualitas produk. Thalia menyadari potensi pemasaran digital melalui Instagram dan GoFood, tetapi mempertimbangkan dari segi biaya tambahan. Kebijakan kampus seperti potongan 15% dari setiap menu, serta biaya listrik dan sewa membuat harga makanan lebih tinggi. Oleh karena itu, Thalia cermat mengambil keputusan bisnis untuk tetap kompetitif sambil menjaga kualitas produk. Dalam memulai usaha, kebijakan pendanaan yang baik sangatlah penting. Mbak Thalia memprioritaskan aspek keagamaan dan moral dalam bisnisnya, seperti menghindari bunga bank demi keberkahan bisnisnya. Meskipun ini memberi kebebasan finansial, tantangan muncul saat usaha Mbak Thalia memerlukan biaya untuk berkembang. Namun, Mbak Thalia tetap mengutamakan kenyamanan dan keberkahan dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan ruang menjadi tantangan lain dari usaha Mbak Thalia. Hal ini dikarenakan GKP yang sangat sempit. Namun, hal ini membuat Mbak Thalia harus selektif dalam membeli barang dan memanfaatkan ruang secara kreatif. Misalnya dengan penataan rak atau meja yang efisien. Tantangan ini justru mendorong inovasi dan efisiensi untuk mendukung pertumbuhan usaha. Thalia mengelola usaha bersama keluarganya dengan pembagian tugas yang sudah dibagi dengan jelas.
Mbak Thalia fokus pada pencatatan penghasilan, sementara ibunya yang mengelola keuangan usaha ini. Pola ini efektif berkat kepercayaan tinggi di antara mereka. Namun jika keuntungan hanya digunakan untuk membeli barang tanpa untuk perencanaan perkembangan usaha ini bisa sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih baik, termasuk menyisihkan keuntungan untuk investasi masa depan dan membedakannya dengan keuangan pribadi. Thalia memahami pentingnya modal kerja untuk operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan. Ia memastikan modal kerja selalu tercukupi untuk menjaga stabilitas usaha. Modal usaha Thalia berasal dari tabungan pribadi hasil usaha ayahnya, tanpa melibatkan pinjaman dari bank atau sumber eksternal. Sebagian besar modal digunakan untuk bahan baku, sementara peralatan hanya dibeli jika diperlukan, dan ia juga menggaji 1 karyawan. Dalam mengelola keuangan, Thalia menggunakan pencatatan manual untuk pemasukan dan pengeluaran, serta memisahkan uang usaha di rekening khusus agar tidak tercampur dengan keuangan pribadi. Pendapatannya selalu diputar kembali untuk kebutuhan usaha, tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Thalia sangat menjaga kualitas produknya dengan menyesuaikan jumlah produksi sesuai dengan kondisi pasar. Pada hari-hari sepi, ia memproduksi lebih sedikit untuk menjaga kesegaran makanan dan menghindari sisa. Jika ada sisa, ia memilih mengonsumsinya sendiri agar kualitas produk itu tetap terjaga. Meskipun usaha ini dimulai tanpa perencanaan yang matang, Thalia itu berhasil mengelola modal kerja dengan bijak. Strategi ini menunjukkan bahwa meski skala usaha kecil, pengelolaan keuangan yang cermat menjadi kunci keberlanjutan dan kesuksesan usaha. Thalia memprioritaskan pengembangan usaha dengan menggunakan keuntungan untuk membeli peralatan dan menciptakan menu baru. Ia memisahkan keuangan pribadi dan usaha dengan 2 rekening bank, memastikan arus kas bisnis tetap terfokus tanpa terganggu pengeluaran pribadi. Ia memilih tidak menetapkan target penjualan ketat untuk menghindari tekanan sehingga bisa fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Thalia juga mengelola stok dengan efisien, menyesuaikan jumlah dagangan di hari sepi seperti Senin dan Jumat guna mengurangi pemborosan dan menjaga kualitas produk. Pendapatan usahanya tetap stabil meski ada fluktuasi pelanggan. Thalia terus berinovasi dengan memanfaatkan tren dari TikTok, menambahkan sentuhan kreatif pada produknya. Strategi ini juga menjaga relevansi usahanya di pasar sekaligus mempertahankan daya tarik untuk unik yang membedakan produknya. Melalui perjalanan dan dedikasi Mbak Thalia, kita belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan, tetapi tentang kerja keras, inovasi, dan keberanian untuk terus berkembang. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk berani bermimpi, berusaha, dan berbagi keberkahan dalam setiap langkah. Sekian video pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.